atau petilasan Ki Ageng Pantaran. Wah, bagus banget ya pemandangannya. Kita saat ini ada di Desa Senden. Mantap. Nah, ini tikungan topak nih. Wah, mantap banget. Tanjakan menuju langit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mau ke base camp nih. Oke teman-teman, melanjutkan video sebelumnya ya. Ini saya sekarang sedang berada di Desa Candisari, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Kecamatan Selo. Nanti rencana finishnya di Simpang PB 6 Selo itu ya teman-teman. Oke, kita sekarang ada di jalan menuju ke arah makam Ki Ageng Pantaran teman-teman. Kita akan ke sana dulu ya, ke arah makam Ki Ageng Pantaran. Nah, kita masuk di jalan ini teman-teman. Ini bagus banget nih, Gunung Merbabunya kelihatan. Oke, kita masuk sini. Bismillah. Ini dusun Ledok Sari. Nah, ini adalah jalan menuju ke makam atau petilasan Ki Ageng Pantaran. Nah, untuk sejarahnya saya kurang begitu paham ya, itu berupa makam ataukah petilasan. Tapi kalau kita lihat di Google Map itu ada petilasannya juga. Terus di gapuranya itu nanti juga ada tulisannya, ini dalam kurung Syekh Maulana Maghribi gitu ya. Oke, kita nanjak ya teman-teman. Wah, mantap banget ya Gunung Merbabunya. Nah, ini pokoknya kita ngikutin aja, naik terus sampai mentok ya teman-teman, sampai di kawasan parkir Kompleks Wisata Religi Ki Ageng Pantaran. Sambil kita melihat dan menikmati pemandangan Gunung Merbabu ini, keren banget teman-teman. Wah, mantap banget, pas cerah lagi. Ini tadi agak ada kabutnya, tapi sekarang udah hilang nih kabutnya, tinggal sedikit. Nanjak. Nah, sebelum sampai di lokasi wisata religi, kita akan ngelewatin Masjid Pantaran teman-teman. Nah, Masjid Pantaran itu konon umurnya sama dengan ini, pembangunan Masjid Demak ya. Tapi kurang tahu juga ya, dengar-dengar kabarnya sih seperti itu. Cuman ini udah ada renovasinya ya. Nah, ini Masjid Pantaran nih teman-teman. Naiknya ke sana ya, naik-naik gitu. Oh, masuknya lewat sini bisa ya. Kita jalan terus menuju ke kawasan wisata religi petilasan atau makam Ki Ageng Pantaran. Wah, nih udah sampai kita teman-teman. Wah, view-nya keren banget ya, view Merbabunya. Oke, kita maju lagi ya ke makam atau petilasan Ki Ageng Pantaran Syekh Maulana Maghribi.
Kita mungkin nggak masuk, kita di depannya aja. Nah, ini ada kompleks makamnya teman-teman. Kita kali ini sudah sampai di makam Syekh Maulana Maghribi atau Ki Ageng Pantaran ya, yang ada di Desa Candisari, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Nah, suasananya seperti ini teman-teman, di sekeliling wisata religi ini ya. Ini ada parkir di sini. Terus ini ada kawasan makam ya. Mungkin ini makam dari kerabat-kerabat atau makam dari warga sekitaran sini. Tapi kayaknya nggak ada yang baru ya. Mungkin ini kerabat. Dan ini adalah makam Ki Ageng Pantaran ya teman-teman. Dan itu di sebelah belakangnya kelihatan banget Gunung Merbabu. Ini memang udah deket banget ya dengan Merbabu ya teman-teman. Nih ada tulisannya Makam Pantaran Desa Candisari, masuk ke arah sana. Dan ini masih gemboan teman-teman. Dan ini kalau ke sini ada retribusinya itu 5.000 atau menghubungi juru kunci kalau misalnya masih tutup ya. Seperti itu. Di sini ada pohon beringinnya lumayan banyak teman-teman. Jadi suasananya asri. Makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi. Oh ya, di sini juga ada Curug Semuncar ya teman-teman. Jadi naik ke arah sana dulu sempat viral, tapi sekarang sudah dilarang. Nah, ini ada tulisannya, larangannya. Nih, dilarang melakukan trekking atau wisata ke Semuncar. Karena di Semuncar itu merupakan ini ya, apa ya, sumber mata air yang dipakai untuk warga. Jadi benar-benar dijaga keasriannya. Nah, di situ ada air terjun yang bagus banget. Dulu sempat viral sih, tapi sekarang sudah dilarang. Oke, seperti ini teman-teman. Kawasan wisata religi Ki Ageng Pantaran. Harusnya di sini kalau pas musim ziarah gitu banyak warung-warung yang buka ya mungkin ya. Nih di atas-atas ini. Tapi ini benar-benar sepi sekarang. Meninggalkan kawasan makam Ki Ageng Pantaran. Kita akan lanjut ya teman-teman. Kita akan turun menuju ke Jalan Pantaran. Lewat sini bisa nggak sih? Masih di Desa Candisari, Kecamatan Gladaksari. Nah teman-teman, di sini tuh saya agak bingung ya untuk penamaan kecamatannya. Jadi berkali-kali saya itu bingung nyebutnya, salah-salah terus. Nanti di Jalan Pantaran itu saya tunjukin ya teman-teman. Jadi ada kecamatan, ada Puskesmas Gladaksari, terus ada SD ya kalau nggak salah ya, SD Negeri Candisari, itu kecamatannya Gladaksari. Tapi kalau kita lihat di situ juga ada Balai Desa Candisari, tapi tulisannya kalau tidak salah Kecamatan Ampel gitu. Mirip dengan kasus serupa yang di Desa Ngargoloka ya, itu beda penulisannya.
Jalannya turunannya beronjong banget. Tapi di sini tuh jalannya udah bagus teman-teman. Wah, keren banget ya. Tuh view pemandangan Gunung Merbabunya kelihatan. Walaupun nggak jelas-jelas banget, ada kabut-kabut tipisnya. Aduh, ada polisi tidurnya. Wah, ternyata panjang banget nih untuk turun. Jadi ini jalan Pantaran nih teman-teman, bagian dari jalan Pantaran ya. Jalan yang menuju ke makam Ki Ageng Pantaran. Nah, kita belok kanan menuju ke jalan Pantaran yang di sini, yang di depan itu. Ini jalannya udah bagus nih, aspal baru, terus cor-coran kanan kiri. Tuh Gunung Merapinya kelihatan tuh dari sini. Oke, kita belok kiri ya teman-teman, menuju ke desa Ngagrong. Tapi yang ini masih desa Candisari sih, nanti tak tunjukin balai desanya. Nah teman-teman, ini tak tunjukin ya. Di sini tuh di depan ini ada SD. Ini balai desa nih, balai desa Candisari. Tapi kita lihat ya tulisannya. Ini tulisannya kecamatannya apa ya? Nah itu kecamatannya Ampel teman-teman, tulisannya. Dan ini ada puskesmas. Ini puskesmas Gledak Sari di sini. Terus ada ini SD Negeri Candi Sari, kecamatannya Gledak Sari, ini tulisannya. Tuh, kecamatan Gledak Sari. Beda-beda ya. Ini ada lapangan Desa Candi Sari atau lapangan Indra Prasta. Oke teman-teman, itu di depan ada pertigaan ya. Kita ambil kanan, yang menuju ke arah Cepogo itu tulisannya. Oke, nah ini kita belok kanan. Nah dari sini kita bisa melihat pemandangan Gunung Merbabu yang bagus teman-teman. Ini udah ada di desa Ngagrong sekarang. Desa Ngagrong, kecamatan Gledak Sari, Kabupaten Boyolali. Kita nanti akan melewati beberapa desa. Ini yang kecamatan Gledak Sari, terakhir Ngagrong ini ya. Kemudian nanti masuk di Desa Jeruk. Desa Jeruk itu kecamatannya udah Selo Boyolali. Keren banget. Pokoknya nanti pemandangannya teman-teman. Wah, kita ngelewatin jalan yang rusak nih, Desa Ngagrong. Ini udah lama nih, nggak pernah diperbaiki nih. Apalagi nanti pas lewat Taru Batang itu ya, itu bener-bener view-nya mantep banget teman-teman. Nah di sini kita akan melibas tanjakan-tanjakan Gunung Merbabu ya, walaupun nggak clear banget tapi lumayan lah kelihatan wujudnya gitu ya. Tuh mantap, Desa Ngagrong. Oh ya, nanti yang bagus di balai desa. Balai desanya itu ada di tanah lapang gitu ya, dan di sebelahnya itu ada
Koperasi Merah Putih itu yang baru itu view-nya bagus banget tuh teman-teman. Ini dusun apa nih? Pulirjo. Wih, mantep banget view-nya teman-teman tuh. Wih, nggak apa-apa lah, nggak begitu clear, tapi udah lumayan. Oke, kita jalan terus. Jadi ini adalah perjalanan eh, menyusuri desa-desa tertinggi di Kabupaten Boyolali yang merupakan rangkaian petualangan atau explore saya mengelilingi Gunung Merbabu teman-teman. Sebelumnya saya sudah explore desa-desa tertinggi Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang, terus ada di Kabupaten Semarang, terus sekarang Kabupaten Boyolali. Jadi ada 3 kabupaten itu. Dan yang paling banyak kayaknya di Boyolali ya desa-desanya atau wilayahnya. Nah, ini kita sampai di Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Dan view-nya bagus banget kalau dari arah sebaliknya ya. Nih. Wih, mantap banget ya. Balai desanya tuh. Kita gas terus teman-teman. Kalau berhenti-berhenti takutnya ini nanti keburu ketutupan kabut Gunung Merbabunya. Padahal kita masih ngelewatin Tarubatang. Tarubatang itu lumayan banyak spot-spotnya yang bagus-bagus pemandangannya. Nah, itu Gunung Merapi tuh ngeluarin asap ya. Kita masih ada di Desa Ngagrong, Kecamatan Geladak Sari. Nah, itu daerah Tarubatang itu kayaknya teman-teman, yang banyak perkebunan-perkebunan itu. Emang di sini pemandangannya bagus sih. Jadi bisa jadi alternatif jalur ya. Dari arah bawah, dari arah Boyolali. Kalau teman-teman bosan lewat Cepogo, bosan lewat Irung Petruk, itu bisa lewat sini. Wah, mantap pemandangannya. Wah, ini bisa videonya agak panjang nih teman-teman, karena full dengan pemandangan-pemandangan indah ya. Ini sampai dusun apa ini? Di sini jalannya juga naik turun teman-teman. Kita udah mau masuk apa ya? Di Desa Jeruk ya? Ntar. Belum. Masih agak di depan sana. Ini rame ya di sini ya? Lagi apa ya? Oh, panen. Lagi nunggu angkutan.
Oke, kita gas terus menuju ke arah Kecamatan Selo. Wah, ini nanjak nih di sini. Tapi view-nya keren teman-teman. Tuh. Wah, mantap banget ya. Gunung Merbabunya kelihatan full. Terus di sebelah kanan nih, lembahan tapi dia persawahan gitu, perkebunan sayur. Ini jalannya nanjak banget nih. Oke, kita jalan terus teman-teman, menikmati pemandangan indah di lereng Gunung Merbabu. Jadi desa Ngagrong ini juga hitungannya desa yang tertinggi ya, walaupun masih ada dusun-dusunnya yang di atas-atas sana. Jadi kita lewatnya jalan yang utama ini aja, karena kalau kita masuk ke dusun itu jauh banget naiknya teman-teman. Jadi harus naik terus nanti balik lagi gitu. Seperti pas di video sebelumnya ya, yang part 1 itu di Timboa. Timboa itu kan jauh banget itu dari jalan raya. Oke. Nah, ini kita udah mau masuk nih teman-teman, di Desa Jeruk, Kecamatan Selo. Wah, udah masuk Selo aja kita. Nah, ini tandanya ada ini, semacam sendang gitu di bawah pohon beringin gede. Nah, ini ada tulisannya Selo Jeruk. Nah, ini di sini nih teman-teman. Ini ada sendang di bawah pohon beringin dan ada kayak tempat buat mandi gitu ya. Wih, estetik banget. Ada sinar-sinar mataharinya gitu ya. Ada sinar matahari yang menembus pohon-pohon itu teman-teman. Kelihatan estetik. Oke, kita jalan terus ya. Ini ada pertigaan kalau ke kiri ke arah Cepogo. Tapi jalannya jalan kampung juga sih, sempit gitu. Nah, ini kita sampai di Desa Jeruk. Desa Jeruk itu yang bagus nanti di depan itu teman-teman, yang sebelum SD Negeri Jeruk ya. Nah, ini selamat datang di Desa Jeruk. Kita coba masuk ke sini ya. Ini ada perempatan kan. Nah, ini kita masuk aja. View-nya bagus banget di sini teman-teman. Wah, mobilnya banter-banter ya. Yang sini apa yang sana ya? Kayaknya yang sini deh. Tuh. Wah, bagus banget ya pemandangannya. Pemandangan Gunung Merbabu. Pak. Desa Jeruk ini juga merupakan salah satu desa yang tertinggi ya teman-teman. Karena di sana udah nggak ada lagi perkampungan. Wah, bisa kelihatan deket banget ya. Tuh. Mantap. Wah, ini udah menuju ke arah perkampungan nih. Ke arah perkebunan. Rumahnya masih rumah-rumah lawas, rumah gedek gitu. Wih, bagus banget ya.
Itu yang atas itu apa ya itu ya? Ada tulisannya itu. Oke teman-teman, kita balik ya, menuju ke jalan raya tadi, jalan utama. Ini jalannya juga udah aspal nih di sini. Pemandangannya emang keren banget nih, Desa Jeruk. Mantap. Desa Jeruk itu tidak terlalu luas teman-teman. Nanti udah tiba-tiba udah masuk di desa sebelahnya lagi, Desa Senden namanya. Ada polisi tidurnya. Oke, kita lanjut ya, menuju ke desa selanjutnya, yaitu Desa Senden. Nah, di depan ini ada SD teman-teman, pas tikungan nih ya, SD Negeri Jeruk. Oh, sini juga ada nih gang. Wah, tapi bagus yang tadi sih, banyak rumah-rumah lawas. Nah, ini SD dengan background terindah nih teman-teman. Wah, yang bagus itu SD Negeri Jelarem itu, yang ada di video part 1 teman-teman. Bagus banget. Oke, kita nanjak parah ini di sini. Sambil melihat pemandangan Gunung Merbabu ya teman-teman. Gunung Merbabunya itu ada kabut-kabut tipisnya, jadi kayak soft gitu. Soft gambarnya. Wih, keren banget view-nya di sini. Lekuan-lekuan pegunungannya ya teman-teman, dan jauh dari hutan pinus. Hutan pinusnya masih di atas sana. Wah, ini udah mulai landai. Wah, keren banget pemandangannya. Oh, di atasnya udah ada kabutnya tuh di puncak Merbabu. Wah, ini masih nanjak nih teman-teman. Wih, perkebunannya mantap. Aduh. Ini ada bekas longsor apa ya di sini? Banyak tanah-tanah. Oke, sebentar lagi kita akan masuk di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Gunung Merapi juga masih kelihatan bagus teman-teman, masih full ya view-nya. Gunung Merbabu juga. Oke, kita nanjak nih.
Nah, kita sudah sampai ini teman-teman di Desa Senden ya. Pasah. Pasah Senden. Di depan ini ada masjid, bagus banget tuh undak-undakannya. Nah, ini Alfitroh Pasah. Undak-undakannya bagus ya. Oke, kita akan ke Bukit Kinasih ya teman-teman, arah ke Bukit Kinasih. Nah, naiknya sini. Tani Deso. Pemandangannya bagus banget. Oh, ini 45 derajat nih tanjakannya. Ada acara. Oke, kita nanjak terus teman-teman. Wah, keren banget pemandangannya. Itu yang di atas itu masuk Taru Batang apa ya? Iya, kayaknya udah masuk Taru Batang. Kita berhenti di sini teman-teman. Pemandangannya. Nah, Bukit Kinasih itu masih naik ke sana itu ya, tapi itu tanjakannya tinggi banget tuh sampai naik-naik ke atas sana. Kita saat ini ada di Desa Senden di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Nah, ini adalah view Gunung Bibi dan juga Gunung Merapi ya teman-teman. Walaupun nggak begitu kelihatan jelas-jelas banget. Dan di depan ini adalah Desa Taru Batang nih. Jadi naik ke sana itu ya Taru Batang ya, itu sampai di rumah yang paling tinggi itu. Nah, ini. Wah, tinggi banget ya. Dan ini suasana di dusun di Desa Senden ya teman-teman. Nah, di Desa Senden ini ada spot Bukit Kinasih. Nah, Bukit Kinasih itu masih naik ke sana ya, tinggi banget. Motor saya nggak kuat kayaknya. Ini aja naiknya udah ngos-ngosan tadi. Nah, ini rumah di sekitaran Desa Senden. Bagus view-nya. Apalagi view Merapinya itu kelihatan bagus banget. Meninggalkan Desa Senden, keluar dari Desa Senden, kita akan menuju ke Desa Taru Batang. Wih, jalannya teronjong banget. Tapi ini jalannya tuh udah bagus di kawasan-kawasan ini teman-teman, di Kecamatan Selo itu, walaupun ada di puncak bukit Muncit gitu. Itu jalannya tuh udah cor-coran bagus kayak gini. Oke, kita meninggalkan dusun Senden. Kita selanjutnya masuk di Desa Taru Batang. Nah, Desa Taru Batang ini spot-spotnya ada beberapa sih teman-teman. Nah, yang pertama saya akan ajak teman-teman menuju ke monumen atau tungguk tembakau. Nah, tungguk tembakau ini biasanya dipakai buat ini ya, acara apa ya, menjelang panen raya tembakau gitu. Biasanya di situ ada semacam tradisi syukuran gitu. Tungguk tembakau itu bagus banget. View-nya dapat view Merapi dan Merbabu ya. Tapi kita lihat Merbabunya
Masih bagus nggak sih? Sudah ketutupan. Nah, kita sampai di Dusun Surodadi, teman-teman. Surodadi ini naik ke atas sana ya, dusunnya ya. Nah, itu naik ke atas sana, di puncak yang atas sana itu. Oke, kita akan menuju ke lapangan atau Tugu Tungguk Tembakau. Nah, biasanya kalau di kampung-kampung yang menghasilkan tembakau ini ada acara-acara atau tradisi-tradisi. Kalau yang di sini itu tungguk tembakau. Kalau di Magelang itu di daerah Windusari ada pengantin tembakau gitu, teman-teman. Terus di Temanggung itu juga ada saat persiapan ini ya, persiapan mau panen raya gitu ya, teman-teman. Itu ada juga acara kayak mencuci alat yang dipakai buat ngerajang itu, merajang tembakau. Nah, ini kita ngelewatin SD Negeri Tarubatang. Kalau balai desanya masih turun lagi ya, teman-teman, masih turun lagi. Nah, tungguk tembakau ke sini ya. Wah, cuacanya nggak terlalu bagus sih di sini. Coba Gunung Merbabunya, wah udah mulai ketutupan. Nah, itu tungguk tembakau tuh di depan sana. View Merapinya juga masih kelihatan bagus. Oke, kita sampai di Tungguk Tembakau. Wih, mantap. Kita berhenti di sini. Kita saat ini ada di lapangan atau monumen atau Tugu Tungguk Tembakau. Nah, ini adalah apa ya, bentuknya gunungan, terus ada lambang atau bentuk daun tembakonya ya yang hijau itu. Dan di belakangnya view Gunung Merapi, teman-teman. Nah, Tarubatang ini terkenal dengan perkebunan-perkebunannya yang indah ya, dan rumah-rumah yang nempel-nempel di perbukitan itu, teman-teman. Nah, ini view Gunung Merbabu yang agak sedikit berkabut tipis-tipis. Nah, di Desa Tarubatang ini ada juga base camp pendakian via Dusun Genting Selo ya, teman-teman, atau apa, pendakian via Genting Selo gitu. Nah, lokasinya masih naik sana sih. Seperti ini view di sekitaran Tungguk Tembakau. Oke, meninggalkan Tugu Tungguk Tembakau, kita akan lanjut ke spot selanjutnya. Saya sebenarnya pengen turun ke Balai Desa Tarubatang, tapi takutnya keburu ini ada kabutnya tuh Gunung Merbabu. Padahal masih pengen jalan-jalan ke arah ini base camp Genting Selo. Jadi kita nanti akan coba naik, teman-teman, base camp Genting Selo, terus nanti lanjut ke base camp Gancik Selo ya. Karena di situ pemandangannya bagus banget. Kebablasan, kita lewat sini. Tuh, Gunung Merapi kelihatan keren banget ya. View-nya juga nggak begitu clear-clear banget. Ada kabut-kabut tipisnya. Nah, di depan itu kan ada perempatan ya. Kalau naik terus Dusun Surodadi itu, di atas itu kayak ada gardu pandangnya itu kayaknya ya. Atau ini ya? Oh, ini, teman-teman, kawasan yang buat take off para layang itu mungkin ya. Itu sebelah mana ya? Para layang. Tuh, merbabunya udah diliputin kabut.
Oke, selanjutnya kita akan ke kawasan spot Tomsu teman-teman. Tomsu itu jalan di antara dusun Tompak dan dusun Surodadi. Nah, ini dusun Surodadi ya di sini. Sebenarnya pengen naik ke sana sih, tapi tanjakannya kejam banget tanjakannya teman-teman tuh. Wih, ngeri. Oke, kita ke Tomsu ya. Wah, rumahnya keren banget ya. Nah, di sini view Gunung Merapinya bagus banget nih. Nah, ini adalah pertigaan yang merupakan Balai Desa Lama ya teman-teman. Nah, ini Balai Desa Lamanya nih. Nah, itu. Sekarang udah digembok sih. Nah, ini Balai Desa Lama. Di atas sana udah gembokan. Kita akan ke spot Tomsu teman-teman. Nah, ini spot Tomsu itu kayaknya ini deh, jalan ini ya. Kita bisa melihat view Gunung Merapi di sini. Keren banget. Tuh. Wih. Mantap. Cuman di sini tuh sempit jalannya. Jadi kalau berhenti itu kadang diklakson-klaksonin mobil gitu. Nah, ini yang sebelah kiri itu dusun Tompak tuh. Dusun Tompak. Dan ini ada tikungan Tompak ya teman-teman di depan itu. Tikungan tajam gitu. Nah, ini dusun Tompak. Kita sampai di tikungan aja terus nanti balik lagi ya. Karena kita mau naik. Nah, ini tikungan Tompak nih. Ini biasanya di sini pada foto-foto nih. Karena pemandangannya bagus banget. Gunung Merbabunya udah mulai ketutupan. Nah, ini teman-teman. Bagus banget ya Gunung Merapi. Dan ini jalan yang menuju ke arah Selo ya teman-teman. Jalan di mana itu? Deket Simpang PB itu. Jadi masih belok-belok sana, berkelok-kelok gitu. Terus kita ngelewatin dusun Senet nanti. Kalau lewat situ ya, dusun Senet, baru nanti masuk di deket Balai Desa Selo itu. Di sini belum ada ini ya, tembakau ya. Apa belum mulai ya? Nah, kita start dari dusun Tompak. Akan balik lagi menuju ke arah pertigaan yang tadi teman-teman. Dari sini juga bisa nih masuknya dusun Tompak nih. Wah, Merbabunya udah ketutupan kabut teman-teman. Kita akan menuju ke tanjakan langit ya teman-teman. Jadi tanjakan langit ini adalah tanjakan terjal yang mau menuju ke base camp pendakian via Genting Selo. Kita akan coba nanti apakah motor saya kuat. Nah, kita naiknya lewat sini. Pertigaan ini ya. Nanti kita ngelewatin dusun Kali Tengah. Baru nanti naik ke dusun Genting. Ini sekarang tanamannya, oh ini udah ada tembakau nih di sela-selanya. Udah ada tembakau teman-teman. Oke, kita akan jalan-jalan teman-teman, menyusuri desa atau kampung tertinggi yang nempel Gunung Merbabu. Sekarang ada di Kecamatan Selo, sudah masuk Kecamatan Selo ya. Tadi kita start dari
Kecamatan Gledaksari, di sekitaran petilasan atau makam Ki Ageng Pantaran. Hati-hati longsor. Wah, ini udah habis diperbaiki ya mungkin ya, Pak. Kita ngelewatin dusun Kali Tengah. Ini kayaknya dusunnya. Baru nanti naik ya ke arah tanjakan. Tanjakannya mana ya? Gun. Wah, roda saya kayaknya agak ini, bannya kurang angin. Base camp, ke kiri. Udah ada tulisannya ternyata. Berarti ini emang sering dilewatin ya. Nah, nanti base campnya itu bener-bener ada di atas gitu teman-teman. Wih, mantap. Saya baru pertama kali lewat sini. Kalau yang Ganjek itu udah beberapa kali ya. Explore desa-desa tertinggi yang nempel Gunung Merbabu. Biar segera tuntas ya teman-teman di 3 kabupaten. Nah, ini dusun Kali Tengah nih. Tapi jalannya itu halus, walaupun nanjak, enak jadian. Basecamp yang sini teman-teman. Kuat nggak ya? Bismillah. Jalannya dikasih garis-garis gini biar kalau pas musim hujan nggak licin ya. Wah, udah ketutupan teman-teman. Tuh, ketutupan kabut ya Merbabunya. Cuman semakin nanjak itu tuh gunungnya nggak kelihatan. Jadi yang bagus ya pemandangan-pemandangan alam menuju ke gunung ini teman-teman, menuju ke puncaknya. Nah, itu tanjakan langit yang di sana itu teman-teman. Oh, itu yang basecamp Ganjek itu ya apa, makam sesepuh itu ya, Kiai siapa, Canolo gitu. Nah, kita akan menuju ke sana ya teman-teman, nanjak gitu ya. Ini tanjakan langit nih teman-teman, namanya kalau di Google Map ya. Wah, mantep banget. Tanjakan menuju langit. Bismillahirrahmanirrahim. Citro Canolo ya kalau nggak salah ya, itu makam sesepuh dusun Selo Tengah ya teman-teman, dusun Selo Tengah. Ini kampungnya Mbak Novi, petani happy. Wah, ternyata tanjakannya nggak terlalu tinggi-tinggi banget sih. Tadi dari bawah itu kelihatan serem gitu. Nah, kita akan lewatin pertigaan yang dari arah Selo Tengah ya teman-teman. Pertigaannya ada di depan itu. Jadi kita nanti akan lewat kampungnya Mbak Novi. Pak. Terus jedulnya di itu, di
homestay di Desa Sampiran, teman-teman. Oke, kita sampai di pertigaan, teman-teman. Wih, mantap. Nah, ini pertigaannya. Nah, itu mau ke base camp itu mobil itu. Kita berhenti di sini. Nah, ini mau ke base camp nih. Tuh, mau mendaki ya. Kita lihat, teman-teman. Wah, keren banget pemandangannya. Oke, teman-teman, kita sampai di pertigaan sebelum Tugu atau Gapura base camp itu ya, teman-teman. Itu gapuranya ada di sebelah sana. Terus ini adalah pertigaan dari arah Gancik, atau Dusun Selo Tengah. Nah, itu adalah base camp Gancik di sebelah sana itu ya. Ini ada mobil nih. Mobilnya mau nanjak. Anu itu, apa namanya? Bule. Nah, ini adalah tanjakan, kalau di Google Map namanya tanjakan langit, teman-teman. Tanjakan langit. Jadi tanjakannya bener-bener tinggi banget. Kayaknya sih ada retribusinya ya di atas sana itu ya. Nanjak terus. Nah, ini adalah jalan menuju ke base camp Genting Selo, teman-teman. Pemandangannya emang keren ya di sini ya. Wah, Gunung Merbabunya udah nggak kelihatan. Mantap. Nah, ini. Wah, berhenti di sini ah. Berhentinya di mana ya? Sini aja. Mantap. Ini ada di Dusun Genting, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Nah, ini adalah kawasan base camp pendakian via Genting Selo ya, teman-teman. Nah, naik ke atas sana. Di sini ada retribusinya, jadi khusus untuk para pendaki kayaknya ya. Gunung Merbabunya nggak kelihatan kalau dari sini. Ada di sebalik bukitnya itu. Dan yang di sebelah sana ini desa, Dusun Selo Tengah atau base camp pendakian via Gancik ya, teman-teman. Atau kampungnya Mbak Novi Petani Happy. Asri banget ya. Itu di situ ada kayak gapura gitu, boleh naik nggak sih? Pengen naik saya. Gunungnya kelihatan tapi nggak terlalu jelas banget ya, masih ada kabut-kabutnya. Dan di atas sana itu kayaknya yang puncak Gancik itu ya, teman-teman. Kita naik sebentar, teman-teman. Wih, mantap. Ini sih kayak di Tol Kahyangan ya, Negeri Kahyangan versi kecil. Wih, mantap banget ya. Jalan menuju ke arah bawah, teman-teman. Gunung Merbabunya nggak kelihatan. Oke, kita turun lagi ya. Nah, itu mobilnya yang nganter tadi ya. Ngantar para pendaki. Kita turun lagi, teman-teman. Jadi naiknya lewat Gancik ya.
yang gampang. Wih, kok mundur? Oh, ada mobil. Makanya harus gantian. Ini ada patung Semarnya. Wah, berarti harus gantian ya kalau turun ya. Padahal jalannya sempit banget. Oke teman-teman, kita menuju ke Dusun Selo Tengah atau kampungnya Mbak Novi ya. Wah, udah mau selesai nih perjalanan kali ini teman-teman. Udah katam keliling Merbabu. Jadi sebenarnya jalan-jalan di sekitaran desa yang nempel di Gunung Merbabu, desa-desa tertinggi, jalannya itu udah bagus teman-teman, jadi nggak masalah sebenarnya. Justru hambatan yang datang itu dari cuaca ya teman-teman. Biasanya kena kabut, kena hujan gitu. Kalau dari segi infrastrukturnya itu bagus banget, jalannya udah lumayan bisa dilewatin. Wah, mantep banget pemandangannya di sini. Penghubung antara base camp Ganjek dengan base camp Genting Selo ya teman-teman. Nanti tak tunjukin pos retribusi base camp Ganjek. Ya ini kalau papasan susah ya ini ya, jalannya sempit. Jadi dari seberang sana itu harus sudah lihat depan buat berhenti dulu. Nah itu ada makam sesepuh Kiai Citro Canolo. Biasanya pas bulan-bulan apa ya, nyadran gitu. Makamnya itu yang mana sih? Ini ya, yang ini ya, yang atas ini ya. Oh iya ini teman-teman, bukan yang depan sana. Ini Citro Canolo. Kayaknya yang ini naik itu ke sana. Yang sana itu juga ada lagi tuh, makam desa ya. Oh iya 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 iya. Ini yang Kiai Citro Canolo yang ini kayaknya. Terus yang makam desa itu yang sebelah sana. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah ini udah mulai lebar nih jalannya. Wah mantep banget view Gunung Merapi. Cuman nggak begitu clear sih. Ada kabut-kabut tipisnya. Ini masjid yang baru nih. Kan bu, lagi dibangun. Nah kalau ke rumahnya Mbak Novi masih naik ke sana teman-teman. Udah mau jadi ya masjidnya. Nah itu ada mobil-mobil itu teman-teman. Itu mobil-mobil yang pendaki ya, pada parkir elf-elf gitu. Mirip di desa di Dusun Tekalan ya. Banyak parkiran-parkiran mobil-mobil gitu.
Ini hari Sabtu ini, jadi kemungkinan rame nih teman-teman yang pada mendaki. Nah ini registrasi, pos registrasi Merbabu via Gancik ya. Rame ya, Merbabu via Gancik. Antri, buset. Ya naiknya jam segini ya, sampai atas jam berapa nanti? Biasanya kan pagi banget gitu naiknya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini berarti kita menuju ke arah Desa Samiran. Ke arah Desa Samiran yang homestay itu ya. Nah kalau mau ke Gancik naiknya harusnya kan lewat itu ya, yang deket Selopas gitu. Tapi itu nanjak juga teman-teman. Lebih enaknya naiknya lewat sini, lewat Samiran. Jalannya udah lebar seperti ini, terus nggak terlalu nanjak, lebih landai gitu. Oke. Wih, mantap. Cuacanya itu gimana ya? Ini padahal udah agak siangan loh. Tapi eh, mataharinya itu redup gitu, nggak terlalu cetar banget. Dan gunungnya juga kelihatan, tapi nggak terlalu jelas. Itu Gunung Bibi. Yang itu Gunung Gunung Bibi itu yang Punggungan yang sebelah sini itu ya. Kalau Gunung Merapinya kan yang sebelah sana. Wih, jalannya enak banget ya. Bener-bener memanjakan mata dengan pemandangan yang indah. Basecamp Selo Gancik dan Selo Genting itu udah bagus jalannya. Ini mau nanjak juga nih ke gunung nih. Nih pada mau ke Merbabu. Cuaca cerah. Wih, keren banget. Samiran. Ini udah masuk nih, udah masuk desa Samiran. Oke. Jos. Jos gandas teman-teman. Pemandangannya. Wah, kayaknya saya mau ngopi dulu deh. Ngopi di sebelah sini teman-teman. Dingin banget dari tadi kena udara dingin. Nah kayaknya ngopi di sebelah sini lumayan nih, parkir area. Sambil lihat-lihat pemandangan ya. Wah, parkirnya sini aja. Itu parkir mobil soalnya. Wah, mantep banget. Oke teman-teman, meninggalkan warung kopi. Itu acaranya lagi pembagian door prize itu, udah selesai.
Masih di Desa Samiran, pemandangannya emang jos gandos di sini teman-teman. Salah satu tujuan wisata terbaik ya. Dan udaranya itu dingin gitu, enak gitu. Ini ada tulisan-tulisan gini, ada stand-stand warung apa ya? Ini acara apa ya ini ya? Nah, ini kita sampai di homestay ya teman-teman. Kita keluarnya lewat homestay apa lewat Simpang PB ya? Simpang PB lagi ada acara tapi nggak mungkin bisa lewat. Kita lewat sini aja ya. Ini yang keluarnya di Gapura Homestay dan Mandiri gitu. Oke teman-teman, saya closing sampai di sini ya untuk perjalanan video part kedua explore kampung-kampung tertinggi yang ada di Kabupaten Boyolali yang berada di lereng Gunung Merbabu. Pemandangannya keren banget teman-teman, apalagi kalau cuacanya pas cerah ya. Jadi video ini merupakan video terakhir untuk explore rangkaian explore desa-desa tertinggi yang ada di Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Boyolali. Kemarin sudah dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan sekarang Kabupaten Boyolali. Berarti sudah selesai untuk explore video desa-desa tertinggi yang nempel di Gunung Merbabu. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video petualangan saya di gunung yang lain. Kita sampai di Gapura Homestay dan Mandiri, Desa Samiran. Kita menuju ke arah ini ya, Simpang PB. Oke, kita nyebrang. Sebenarnya masih pengen explore tempat lain, tapi cuacanya udah berkabut. Kawasan Simpang PB 6. Oh, acaranya ini ya. Tuh kan, di sini udah tutup nih. Nggak bisa lewat. Oh, di lapangan sana itu ya, dekat sekolahan itu ya.